gitu. Enggak sih. Aku sedih aja kalau lihat cewek yang bekerja keras, tangguh, dia sebenarnya bisa. Deva Doremifa. Hai guys. Padahal cuma kita berdua. Mas Ega lama banget gak video ya ini ya. Sehat toh? Baik, alhamdulillah sehat luar biasa. Akhirnya banget. bisa kesini Ya. menjadi bintang tamu podcast. Biasanya kita di sini berkarya rekaman dan Benar. lain-lain. Oke, apa kabar Keren, nih? keren. Sibuk apa aja nih sekarang, Dev? Sekarang sibuk selain lagi revisian ya. Revisian. Pasti, ya. Oh, ini apa nih? Ini lagi S2. S2. Semester Wow. 4 pendidikan seni. S2 guys. Buat Revisian. lo yang mau deketin minimal S2 ya. S2. Oke. Ya tapi sambil berkarya di internet juga. Oke. Jadi tuh bagi waktunya gimana sih? Sana bagi waktunya ya setiap orang memang beda-beda ya. Kalau aku yang penting memanage-nya itu misal udah ada tanggal segini ya kalau aku sih ditulis di ditempel gitu loh di di kamar ataupun di HP ada alarm gitu-gitu. Oh, jadi untuk udah deadline-nya ya, deadline-nya, ngurus udah. ininya ya. Dan selain itu juga misal kalau di sela-sela misal syuting gitu ya. Aku udah harus kayak udah harus jam segitu tuh harus jam segitu gitu. Setelah kegiatan syuting misal sebenarnya harus ini, aku juga harus ngelakuin yang udah di deadline. Kalau ya ibaratnya kalau orang udah nyiapin mau nggak mau kan harus kita nurut deadline itu kan. Iya, Bukan malah kita kayak percuma dong kalau kita Iya, nurut deadline nggak nurut dengan apa yang kita tulis. Berarti Gitu. Deva itu udah Harus kerja on ini time. kan, kerjanya tuh syuting, bikin konten, bikin musik. Di sela-selanya dia tuh nggak istirahat, dia itu ngerjain tesisnya dia. Tesis kan? Tesis, ngerjain tesis. Lu di rumah cuman tidur sambat doang. Bantuin aku aja mending aja. Ya bantuin Deva tuh. Siapa tahu kan. Aduh. Ini aku penasaran dari dulu, kenapa Deva Do Re Mi Fa? Kenapa nggak Sol La Si Do? Atau kalau arpeggio kan Do Mi Sol Do Sol Do, kayak gitu atau apa? Musik. Emang. Ya. Dan jadi tuh sebenarnya awalnya kan kenapa Deva Do Re Mi Fa itu kayak aku tuh dulu pertimbangannya itu udah kayak cowok. Jadi jadi papaku tuh udah ini di apa namanya sih? Rahim. Bukan kalau prediksi namanya di apa sih? Aku kalau lupa. Ronson. Ya gitu-gitu di SG gitu loh. Kayak maksudnya di gitu. Udah prediksinya intinya udah cowok gitu loh. Kayak cowok. gitu. Terus ternyata kok layaknya cewek. Papaku udah nyiapin namanya Dova. Namanya Dova. Deva dipesetin kayaknya nih cewek gitu kan. Dova Do Re Mi Fa. Kebetulan aku kan juga suka musik juga kan. Jadi kayak kalau bahasa Jawa itu tuh otak-atik gatuk ya, istilah Jawanya otak-atik gatuk. Deva belakangnya Fa gitu kan. Deva Do Re Mi Fa. Kok enak juga ya gitu kayak dipanggil gitu. Dan keterusan sama teman-teman terus ya udah ini sampai sekarang Deva Do Re Mi Fa nama taunya ya. Otak-atik gatuk. Ya, otak-atik gatuk. Fa. Ya. Cinta Tapi selamanya gitu kan. Oh gitu ya. Sayang ditinggal. Ih, kok iso? Enggak dong. Enggak ya? Enggak. Siapa tahu. Tapi sekarang ini enggak sih? Tapi emang aku dari kecil hobinya tuh emang kayak cowok banget. Jadi kayak nonton bola. Kalau dulu tuh emang bolanya suka tim Panzer kan. Bola apa? Piala Dunia kalau dulu ya, suka banget. Gitu. Oh, dia suka yang Jepang guys. Jerman, bukan Jerman. Oh, Jerman. Bukan Jerman. Nah, dulu Jerman tim Panzer ya dulu ya. Terus ya sampai sekarang juga suka nonton bola sih. Bola yang mana? Bola. Ya bola yang mana? Maksudnya? Ya bola kan banyak gitu kan. Bola bundar. Bola bunder. Agak lonjong dikit sebenarnya. Ya intinya enggak ya seneng aja sih beraktivitas gitu untuk kayak aku tuh orangnya penasaran banget soalnya kalau suatu hal yang baru gitu kan. Apalagi dulu tuh nggak kepikiran kalau misal ini harus cowok gitu, ini harus cewek gitu. Nggak mau kotak-kotakan segala jenis kegiatan gitu kan. Jadi aku benar-benar kenapa aku bisa ini kenapa enggak juga bisa dilakuin cewek gitu. Jadi emang untuk apa perjuangan Ibu Kartini? Bener kan? Emansipasi wanita. Emansipasi. Tapi waktu pas dia ada yang deketin, kok dia nggak nembak-nembak aku sih? Buat apa emansipasi? Lu nembak duluan kenapa? Lain gitu. Oh, iya. Lain lagi. Jadi ngomong nembak nih. Katanya single deh.
Ada single nih. Single ya. Mas Single Ega, apa? Single apa ya? Mas Ega. Kok Mas Ega? Ini Mas Ega ya. Mana? Raisa. Aku Ya, jadi tadi sampai mana ya? tadi sampai single. Tadi sampai single. Itu tadi aku kayak mungkin sekarang memang lagi difokuskan untuk selain pendidikan sama ke karir juga gitu, terus tapi di sisi lain kalau misal memang jodoh datang dengan sendirinya gimana kan, maksudnya kan nggak tahu ya kapan jodoh rezeki ya kan, meninggalkan udah ada yang ngatur. Jadi maksudnya ya jalanin aja dulu untuk misal yang nanti kalau yang serius kan kelihatan lah gitu. Oh gitu ya, bener. Iya bener, oke. Lanjut. Jadi gini guys, aku kan tanyanya tuh single lagu. Dan dia tuh kepancing. Dia tuh kepancing kan, dia tuh kepancing kayak gitu. Emang ada lagunya. Sak bakoh-bakohe ati to, sak sok tegar-tegare. Kalau memang dia emang asli kayak gitu bakal curhat. Percuma Anda nutupin. Enggak, dia tuh kan bilangnya karena emang single doang, nggak bilang single lagu sih. Dia kan single. Enggak. Kecuali kalau single atau album. Cowok memang sama. Beda lagi. Oke, single lagu guys. Dia punya single lagu baru. Gak curhat lagi nih. Single lagu baru apa nih? Single lagu barunya ya judulnya Untuk Ayah dan Ibu. Untuk Ayah dan Ibu. Itu jelas ya dari judul lagunya kan kelihatan itu untuk ayah dan ibu. Itu ceritanya kayak gimana? Kayak liriknya, terus kayak kita kupas dikit-dikit kita deh cerita ke teman-teman. Oh ya, jadi memang sebenarnya udah dari lama banget inspirasi aku pengen buat lagu, aku persembahin untuk orang tua aku ya gitu. Jadi sebenarnya sih hadiah buat lebaran sih sebenarnya, cuman karena udah nggak sabar pengen diupload. Iya, ini sebelum lebaran udah aku upload dan ya udah akhirnya tayang kan. Ya itu spesial buat ayah ibu, keluarga, kakak, semuanya. Memang nggak tahu, aku pengen aja buat, karena aku merasa perjuangan orang tua itu memang nggak ada batasnya gitu, kayak ngerasa terima kasih banget, kayak aku harus bisa membalas dengan apa lagi sih, kayak maksudnya setiap kegiatan aku, setiap semuanya aku tuh pikirannya kayak pengen membahagiakan orang tua dalam bentuk entah yang positif tentunya ya gitu kan. Jadi itulah aku inspirasi yang paling hebat dan paling terkuat ya menurut aku tuh adalah orang tua sih gitu. Selain diri sendiri gitu ya, orang tua tuh memang sosok yang benar-benar menginspirasi aku, dan sampai saat ini aku bisa kuat gitu. Iya benar. Saya setuju. Gitu. Karena emang kayak orang tua tuh yang paling tulus ngesupport. Paling tahu kita. Paling tahu kayak misalkan kita kayak gimana, terus misalkan kita butuh mereka, itu dia yang paling paham, dan kasihnya itu sama supportnya tuh tulus, nggak akan ngungkit-ngungkit. Beda kalau misalkan sama orang atau sama pasangan, itu pasti suatu saat diungkit. Dulu aku kayak ini deh, lu kayaknya waktu pas lu sulit aku bantuin kamu deh, kalau kamu sekarang aku pas sulit. Itu kan orang tua nggak ada yang kayak gitu. Itu pasti itu sudah ya, emang dia luar biasa sih. Orang-orang lagi nulis cinta-cintaan tentang cinta-cinta bullshitnya, dia masih cinta tulusnya sama orang tua. Mungkin jadi misal untuk daripada galau-galau untuk maksudnya misalkan kalian pun ada masalah rumah tangga atau apa ya, masalah dengan orang tua atau ataupun lagi kangen orang tua, itu mending kalian dilampiaskan dengan sebuah karya gitu sih kalau bisa. Jadi malah lebih nggak tahu kalau itu nanti juga berubah ya kan, membawa suasana baru ya kan. Jangan salah loh, ketika kita berkarya buat apapun itu bisa merubah segalanya gitu tenang beneran. Jangan takut untuk memulai, walaupun bukan basic dari musik misalnya, ini bicara masa seni gitu, tapi jangan takut, karena memang awal tuh ya salah dulu nggak apa-apa gitu, tapi dari situ kita dengan sering jadi tahu gitu nggak apa-apa. Dan buat semakin terasah gitu loh, dan semakin apa ya, membuat kita tuh kayak lebih haus dengan ilmu. Setelah tahu kesalahan kita, lanjut pasti jadi salahnya di sini, dan upgrade gitu. Iya benar. Setuju banget. Ya. Dan jujur ya Mas Ega, aku orangnya sebenarnya kan aku bukan basic dari musik ya. Dari misal nada itu aku dapetin, misal nih kalau misal dari di kos, aku cuman lagi duduk lagi bersanandung gitu, aku terus rekam pakai HP daripada takutnya nanti lupa kan. Rekam pakai HP. Terus misalkan lagi di perjalanan di lampu merah berhenti, itu keinget juga tuh lirik apa. Beneran aku tuh kadang di jalan malah
nginget lagu gitu, nggak tahu yang bener. misal semalam habis buat itu, tapi kok ini lanjutannya belum ya, misal hari selanjutnya tuh aku terusin gitu loh, tapi di jalan mikir gitu, terus nanti direkam, habis itu ditulis di buku diariku, terus udah dirangkai, terus kok lumayan gitu kadang kayak kok bisa ya, cuman emang sih kayak kadang tuh mirip lagu siapa ya gitu, tapi yang nggak mirip banget sih gitu ya, cuman memang kalau nada kan memang agak mirip-mirip ya, pasti terus ya udah aku dengan apa ya, kayak semangat aja pengen agas gitu, langsung aja buat daripada nanti aku kalau aku mending terus apa kata orang, kita nggak usah ini ya, maksudnya yang penting gas dulu iya, gitu. Berarti kalau ngomongin ini pasti udah ada rencana lagu baru dong. Itu apa tuh? Kayak ada nggak sih kayak kalau kamu dari ceritanya kamu suka kayak gini terus kamu kayak gini, terus ini pasti nih di HP-nya dia nih selain kontak cowok, jadi dia pasti ada simpenan. Itu kayak dia nyimpen kayak nada-nada buat pastilah. Oh iya. Ada tapi di buku diary. Di buku diary. Terus baru dikit, jangan baru dikit. Aku gitu. Belum berani kalau misal belum selesai gitu loh. Ini masih dikit. Ini kita kayak boleh tahu nggak sih kayak tentang apa gitu, atau kayak gimana, lagunya sedih, seneng atau gimana? Harus ngomong. Gimana sih? Oke. Bocoran deh kamu ya. Bocor. Jadi tentang memang ya mungkin lebih ke kisahnya tentang cewek yang lagi jatuh cinta ke cowoknya, tapi dia nggak ketemu gitu loh. Cewek ya sebenarnya udah deket gitu, mereka berdua tuh udah kayak sebenarnya ya saling mungkin harus menurunkan ego satu sama lain, tapi sebenarnya mereka tuh ya cocok gitu loh, kayak udah saling ini mengerti lah, tapi dengan keadaan yang udah long time ya, nggak ketemu ya kan, long time no see, and then ya kita sibuk dengan masing-masing mungkin gitu. Nah terus dan akhirnya si cewek itu memang dia kan tulus gitu kan, akhirnya dia berharap banget kayak maksudnya untuk selagi dia tuh kan tipe cewek setia, jadi maksudnya tuh dia cuman berharap aja semoga suatu saat bisa ketemu lagi gitu, jadi gitu. Lebih intinya gimana sih, kalian bisa menyimpulkan sendiri ya, nanti bisa komen. Oke, ditunggu ya guys, ini kayaknya mungkin ada yang pernah ngalamin juga kayak gitu, karena ibaratnya kayak bukan gantung tapi kayak perasaan yang kita berdua tuh harus gimana sih gitu, biar sama-sama itu tantangan sendiri buat egonya mas. Apa gitu? Mamen gitu. Masih gak banget ya kayaknya nih. Oh iya, oke. Siapapun kayaknya pernah sih mungkin yang ada kayak gini. Ya, tapi kan ini kan kayak unik. Seorang Deva, dia lagi tesis, dia bikin musik, dia ngedance, dia juga main film. Apalagi nih ngedrum. Ini kalau ngedrum kemarin kan sampai di ini siapa sih apa? Support sama Roland. Ya itu CTG Drum Girls. Ya, jadi member CTG Drum Girls Roland Indonesia, dan kemarin tag videonya di Jakarta sih. Di Jakarta berapa hari ya kemarin? 3 hari kayaknya. 3 hari. Gitu. Apa namanya CTG Drum Girls. CTG Drum Girls. Ada nanti ntar bisa di sini, ya. nanti langsung di ini ya. Pokoknya mantap banget. Jadi ada CTG Drum Girls season 1. Kalau aku yang season 2. Jadi season 1 itu 5 anggota juga, yang season 2 itu 5 juga. Gitu. Jadi ada kayak ibarat JKT48 kan ada grup-grupnya. Oh iya, sub-subnya gitu ya. Oke. Cuman ini cewek-cewek semua gitu, guys. Girl. Ya, JKT juga cewek semua. Apa? JKT juga cewek. Yes, maksudnya cewek semua sama. Iya. Okay. Cuman kan kalau dia lebih dance, ini lebih ke tukang gebuk. Tapi gebuk. Jadi kalau ada yang macam-macam, aku fighting dulu loh ya. Yes. Jadi terus kalau film itu apa nih kayak pernah main apa aja kan? Aku yang pernah lihat kamu itu kan di filmnya Lord Didi Kempot ya. Rest in Peace ya dia. Iya, almarhum. Dia main film apa judulnya? Sobat Ambyar. Sobat Ambyar, terus Ikatan Cinta ya.
Ikatan Cinta, itu pernah main, terus apa lagi? Putri untuk Pangeran. Putri untuk Pangeran. Terus itu apa namanya? Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Terus banyak. Apa? Host di Ragam Indonesia Trans 7. Host di Ragam Indonesia Trans 7. Pernah juga. Terus apalah di TVRI Jawa Tengah, host TVRI juga. Host TVRI Jawa Tengah. Pernah. Terus apalagi ya? Aku kok sampai lupa. Iya banyak. Oh, Gatot Kaca. Gatot Layar Kaca. lebar yang bakal tayang nanti di bioskop. Itu bocoran. Ini bocoran. Dia Kaca. belum pernah. Tapi nggak tahu ya, nanti aku maksudnya kalau di situ emang aku jadi mahasiswa. Tapi maksudnya nggak tahu nanti Mahasiswa disuruh mahasiswi. apa? Oh ya mahasiswa, maaf mahasiswi. Iya. Maksudnya gitu. Nah maksudku itu kan nggak tahu nanti nggak tahu kelihatan nggak, kalau di Gatot Kaca kan emang itu pemain-pemain ini semua ya gitu. Kalau jadi nggak tahu, aku juga penasaran sih sebenarnya. Oke, jadi dia keceplosan guys, dia bakal main di film Gatot Kaca. Catet cuman di Aristo Ega Podcast dia semua bisa keceplosan. Semua bisa keceplosan. Kemarin ada Yosep keceplosan, dia keceplosan. Besok minta panggil siapa lagi, gue ceplosin semuanya. Serius. Terus ya sebenarnya kalau di Jakarta kayak banyak callingan tuh ya. Callingan buat syuting maksudnya. Cewek calling. Mau dong, aku calling juga ya. Enggak, maksudnya untuk tadi aja aku di ini telepon kan, suruh main di Kian Santang siang, terus tapi kan dikabarinnya memang jam 10 gitu kan, maksudnya kalau dadakan gini maksudnya susah lah ya, tetap takut kenapa-napa di jalan juga, belum persiapan ke Jakartanya juga kan harus ya, segala macem. Jadi kalau bisa mungkin sebenarnya H-1 atau H-2 lah bisa langsung meluncur gitu. Ya kalau memang sebenarnya sih banyak yang suruh menetap di Jakarta aja gitu kan, dia kamu tuh di Jakarta aja gini. Ya nanti berjalannya waktu, ya sabarlah ya. Nanti harus ini juga tesis juga harus di ini dulu kan, kelarin dulu kan, eman-eman ya kalau nggak selesai. Cantik, pinter, mandiri. Mirip Sejong katanya, mirip Sejong. Sejong iya Sejong. Mirip Sejong, isi Sejong. Emang ada ngono kok buat tinggal gitu, Mas. Apa nih? Ya mana gak kayak gitu. Salah milih gue Mas. Gak apa-apa, aku di sini memang pasti ada apa? Dalam merencanakan yang terbaik buat aku. Wush, iya siap. Bagusnya Deva itu kalau dia nggak bisa jawab bawa Tuhan pasti aman deh di Indonesia. Udah, aduh ntar aku kena ini lagi. Dong. Tapi bener loh. Ada masa dikit buat Tuhan. Apaan sih mereka? Oke kita. Ini kan tadi dari ada pertanyaan banyak dari netizen kemarin aku yang ini kan apa tuh? Ada yang nanya. Ya. Oke. Dari Bung Hasan. Kan namamu Deva Doremiva. Yes. Ada gak kepikiran inovasi gitu jadi Deva Mi Sol Do? Ya itu arpeggio, arpeggio. Do mi sol do. Do mi sol do sol do mi do gitu. Oh ya. Gak tau ya, mungkin nanti akan aku ya cucu-cucu. Marganya daripada Iki dek arpeggioan do mi sol do nek jenenge kromatis piye? Deva do di re ri mi fa fi sol si sol sol. Panjang. Jadi panjang naik setengah-setengah do sampai do. Kenapa enggak minor harmonis? Do re la si do re mi fi sol. Kayaknya itu anjing. Enggak tahu bisa. Oke, thank you Hasan sudah tanya. Oke. Ada yang ini. Hikara 19. Kak Deva, kenapa bisa mirip aktris Korea Sejong? Jangan-jangan bapaknya terus emot. Oh, 3 kali. Oh, 3 kali. Wow, bapaknya. Wow. Ya, tapi emang Sejong dia emang sebenarnya dia idola aku loh. Aku idola dia banget. Sejong nih fotonya Sejong kayak gini. Aku ngidolain dia banget, tapi kenapa banyak yang bilang malah aku yang mirip dia gitu ya? Memang kayaknya ini. Ya emang Anda yang mirip dia, Anda siapa? Dia mirip Anda siapa? Gitu ya. Nah, emang kalau Sejong kan ditinggal ayahnya dari kecil dia. Oh iya? Iya, jadi dia hidup sama ibunya doang, terus sama kakek nenek gitu. Cuman ya itu katanya ada isu juga ayahnya tuh di Indonesia sebenarnya gitu. Tapi nggak tahu maksudnya I don't know ya, maksudnya aku juga nggak ini terus makanya coba
Rama tanyain deh. Banyak yang mirip. Rama tanyain deh. Dari matanya, ketawanya gitu. Katanya banyak yang bilang 100 orang lo banyak lebih malah dari aku SMA gitu. Tanyain coba Rama, Mak pernah ke Korea enggak? Nah, iya ya. Aku Mantan. jujur pengen ketemu banget loh. Beneran, semoga bisa ketemu deh. Amin. Bisa tidak. Terima kasih Hikara 19 membuat dia semakin halu. Jangan ya. Tapi dia keren perjalanan, aku ngikutin perjalanan dia belum sampai sekarang gitu loh, sampai dari nol banget sampai sering dibully temen gitu, terus tapi akhirnya dia jadi center gitu. Tapi itu kayak hampir setiap entertainer ya pasti pernah mengalami itu loh. Yes. Kayak dia direndahkan, kayak dia benar. itu dijelekan, ditusuk dari belakang. Loh, aku juga ngalamin. Ya, aku juga ngalamin seperti itu. Bahkan orang-orang terdekat yang malah aku kira percaya, malah yang nusuk kita. Nah, seperti itu. Oke, next pertanyaan. Ya. Dari Dikidor, Kak Deva kok bisa banget sih jadi pemain FTV? FTV? No, mungkin film ya di film bukan ya. FTV ya guys ya. Mungkin film. Gini. Memang dari kecil kan aku emang dipondasi dengan suka seni itu tadi ya. Jadi terus ketika kuliah kan 2014 masuk ke 1 di Semarang sih awal lebih kayak mendalaminya gitu kan. Terus karena kan aku di Semarang nggak tahu, kayak pertama mungkin sering kayak dapat job foto gitu kan, job model. Terus kemudian lama-lama kok merambah ke model video klip gitu. Terus juga acting, terus bergaul sama anak musik karena tadi kan karena sendera tasik ya kan, satunya sendera tasik, jadi ya orang lingkupnya teman-teman seni gitu kan. Terus iya, terus di situ sebenarnya aku nggak cukup di situ karena misal aku sepulang kuliah itu pasti ada kegiatan lain, kerja maksudnya ada job gitu kan gitu. Terus ya udah itu kenal relasi orang, tambah kenal orang ya kan. Ya udah akhirnya kayak lama-lama kok aku sibuk kayak gini, merasa lama nggak capek, maksudnya karena apa udah biasa gitu kan. Terus akhirnya intinya jangan takut untuk open mind, maksudnya kita open BO. apa ya, bukan apa ya enggak, kita buat buka obrolan kita buat ke orang gitu, kasih masukan, didengerin, pokoknya kayak kita ngelihat orang makan di masa itu aja kita, open kan? Open nih. Iya, maksudnya saling kasih masukan gitu kan. Terus enggak tahu, kayak selalu ada kayak orang baik, orang yang mungkin lihat potensiku jadi kayak langsung ya gitulah. Pokoknya ada orang-orang yang melihat aku tuh kayak sesuatu nih anak nih, kayak dia sebenarnya punya, kayak banyak yang bilang gitu soalnya, banyak yang potensi, tapi kenapa nggak dari kemarin ketemu gitu, banyak yang bilang ya wis dari situ kenal orang ini. Terus selalu dengan ini, kalau kita tuh sebenarnya jangan lihat enaknya ya, maksudnya kita harus sebenarnya nggak gampang gitu loh untuk kita bisa sampai di titik kenapa bisa seperti ini tuh perjalanannya memang menurutku ya dari udah gitu, misal ada berbagai beda pendapat, belum ada kita ngalamin permasalahan di jalan kayak gimana gitu loh. Itu harus menyatukan pendapat yang sama dalam satu tujuan yang sama dan dengan problem masing-masing berbeda gitu loh. Nah itu betul. Tapi memang kalau menurut aku tuh ya kayak tertentu luas loh pembahasannya. Kayak ini kan kamu tadi habis dipanggil itu sama pendapat orang gitu, kayak sebuah komitmen, sebuah usaha dengan komitmen dan konsisten yang tinggi. Itu pasti akan mendatangkan hasil yang tidak mengecewakan. Kita nggak tahu kapan datangnya, kita nggak tahu. Yang penting kita selalu komitmen, konsisten dan tampilkan yang terbaik. Betul. Jadi gini, menurut aku ya, orang yang paling sial di dunia adalah orang yang tidak mengerti dan menyadari apa kelebihan dan kekurangannya. Yes. Nah, kamu sudah mengetahui kelebihanmu dan kekuranganmu dan kamu fokus di situ, fokus di kelebihan. Nah, itu kamu jadi benar. Jadi ketika kita dikasih kesempatan itu jangan kita terus sepelekan ya, maksudnya malah kita dikasih kesempatan itu malah kita
misal nah besok lagi ada lagi gini, jangan. Tapi setiap momen kita harus memberikan yang terbaik maksimal gitu guys. Jangan walaupun ya teman sendiri misal ya konco dewe ora apa-apa, ini jangan gitu guys. Jadi tetap kita itu tetap tanamkan bahwa kita itu lagi posisinya misalkan project apa gitu ya, kita udah harus fokus di situ, bukan kayak temen-temen lagi, enggak kayak kita fokus ke masing-masing ininya kerjanya gitu loh. Berarti tetap menjaga profesionalitasnya gitu guys. Gitu sih maksudnya. Dunia entertain emang keras guys, apalagi kalau misal di Jakarta tuh kayak telah dikit apa dikit gitu tuh udah langsung dikat dan udah wah lu kok kayak gini sih lah, udah lu. Itu bisa kalau yang nggak kuat mentalnya yang kena gitu, jadi harus kuat. Nice. Next. Jangan jadi pemain figuran toh Kak, langsung gas aja jadi pemain utama. Nggak bisa Cecep. Semuanya butuh proses. Yes. Semuanya butuh proses. Dia sebelum jadi ini ya, mungkin ya kalau sebelum jadi pemeran apa nih nama figuran, dia kan ada casting dulu nih. Yes, sebelum jadi casting dia jadi figuran. Nah, di figuran itu dia pun tetap di casting bisa jadi pemeran utama. Betul, semua orang bisa kayak gitu juga. Nah. Aduh, jadi gini ya. Kamu kalau pengen menjadi pemain yang benar-benar dianggap sebagai pemain sejati ya, maksudnya gini. Iya, aktor, no, ngawur. Bicara aktor, aktris yang benar-benar gini, tanya-tanya loh ya kalau tiba-tiba langsung jadi pemeran utama ya. Jadi benar-benar kita harus, jadi lebih kerasa, lebih dapat banget ketika kita dari pemain ekstras ya, ekstras kemudian figuran gini. Nah, nanti efeknya tuh kita tuh kayak kita bisa mengapresiasi diri sendiri dan ngerasa kayak wah kok bisa dan berarti aku harus bisa ini lagi nih gitu. Ketika kita jadi pemain utama langsung ke situ, aduh, yang nggak tahu juga ya kalau udah memang basic dari les dari apa mungkin belajar actingnya udah gitu sekolah ini dari kecil mah nggak apa-apa. Tapi dia kan karena sudah melalui proses. Nah kalau tiba-tiba yang nggak pernah ada pengalaman tiba-tiba ya nggak tahu. Tapi kan kebanyakan untuk itu pasti itu karena ada apa-apa pasti kan nggak tahu gitu. Nah intinya jadi jangan langsung kayak gitu guys. Jadi nikmati prosesnya. Pasti ada casting selalu, karena casting aja saingannya banyak banget gitu. Karena kalau aku kan ibaratnya udah kalau yang senior itu kayak gitu kan karena udah dari berbagai usaha dari nol juga mereka gitu. Cuman kan kayak kalah start dulu lah ibaratnya gitu, nggak apa-apa. Jota Slim sebelum jadi Sub-Zero jadi apa? Iklan apa nih? Iklan apa sih yang gini-gini tuh? Apa sih? Tori apa ya? Apa Vitacam ya? Aku lupa pokoknya iklan apa gitu. Coba deh ntar searching. Dia sebelum jadi Sub-Zero, Jota Slim jadi kayak gitu deh. Oke. Doain aja pokoknya, doain buat Deva jadi pemeran utama juga. Sebenarnya ini ada tawaran juga sih kalau di Pangandaran. Sebenarnya ya itu di antara pemain utama itu antara apa tau? Artisnya itu. Nah lagi bingung karena masih ini ya biasalah gitu, nanti masih belum tahu siapa gitu. Nanya. Guys, Deva keceplosan lagi guys. Ya keceplosan. Itu rahasia. Masa Ejoy mancing-mancing kok. Besok kalau kalian mau undang siapa, suruh undang aku. Suruh ceplos, aku bisa nyeplosin semua. Aduh. Aku kan belum pernah cerita nih yang ini ya. Nggak pernah cerita apa-apa. Lu cerita cuma masalah galau. Enggak lah. Oke, next. Kita selama casting Kak Deva ngapain aja? Tadi sudah ceritakan kan tadi selama itu guys, tadi istirahat gitu. Yang bisa online ataupun lewat. Jadi kalian misalkan pengen di dunia kayak perfilman gitu, siapin aja portofolio kalian. Perbanyakin dokumentasi kalian gitu-gitu. Pengalaman ya. Kalian oke. Coba casting jadi pemeran horor Kak. Udah pernah, aku pernah loh sama sutradara Semarang namanya Om Bancak Sukiman yang banyak jadi kuntilanak gitu loh. Om Bancak Sukiman. Pernah nonton nggak? Iya, pernah nonton. Judulnya Villa Casper, di YouTube ada. Di YouTube ada, YouTube-nya apa? YouTube-nya Deva? Bukan YouTubeku. Bukan YouTube-nya, ada di YouTube-nya siapa? Siapa ya? Kak Firly siapa gitu. Oke, nanti searching aja. Pokoknya Villa Casper. Villa Casper, keywordnya Villa Casper, Deva kuntilanak. Dah, pasti ketemu. Itu pokoknya itu udah jadi kuntilanak, syutingnya dini hari, harus
harus ke pohon naik ya pokoknya. Wah guys, itu pokoknya udah jadi setan jadi. Coba besok naik Tugu Muda. Aku ikut. Hantu Tugu Muda kan belum ya. Kalau aku sewa kan banyak. Tugu Muda belum. Ide bagus. Pak Sutradara. Sutradara, Pak. Siapa tadi namanya? Om Banca. Om Banca. Oh iya, sama. Astaga. Aku jadi ingat Om Anto Galon juga sutradara di Anto Semarang. Galon? Ya, aku dulu jadi iklan itu loh, KPU di Semarang. Oke. Itu video, namanya memang harus kayak gitu ya, galon gitu. Besok bikin Deva LPG gimana? Emang namanya unik-unik sutradaranya. Oh gitu. Jadi di Videotron itu kemarin iklan KPU lagi marahnya kemarin itu. Itu aku jadi anaknya Mami Ivon. Mami Ivon juga keren banget, dia pemain dulu di MNC. Pokoknya dia tuh FTV apa aja dia. Emang udah senior dia, dan anaknya kemarin Elisa main di itu juga nanti di 17 lamanya. Sutradaranya Om Manu. Itu Elisa keren. itu dengar-dengar main Frozen juga ya? Beda. Bukan, beda. Beda ya. Oke, next. Yes. Aska Kobuser kalau manggil bapaknya Dad sopan gak? Maksudnya gimana? Aska Kobuser tahu nggak? Ya. Anaknya Deddy Kobuser. Iya, terus kalau manggil Aska Kobuser kalau manggil bapaknya Dad sopan nggak? Dad, diem gitu kan? Ayah. Terus apa hubungannya sama pertanyaan tuh? Ini nggak tahu. Dad kan namanya Deddy kan? Iya. Deddy. Oh iya, Dia kan Dad. iya juga ya. Anjir nggak nyampe sih lu anjir. Nyampe. Maksudku nggak apa-apa sih, antara nggak apa-apa sama. Gak usah ditanggepin juga bangke. Gak usah ditanggepin Kan juga. Dedi. Iya, nggak apa-apa. Makasih ya Mas pertanyaannya. Ya, kamu sih. Nggak nyandar. Kamu yang mancing-mancing loh. Oke. Aku Wah. kan orangnya terlalu berpikir kritis. Ini malah ada pertanyaan ke aku nih, Mas Ega, gimana caranya tangannya bisa jelimet gitu? Oh iya. Ini bintang tamunya dia, guys. Mas Ega tuh tangannya nggak tahu terbuat dari apa guys. Itunya. Pelintir gitulah. Pelintir. Tangannya mah keriting gitu loh. Gak apa-apa. Mungil. Si mungil. Pelintir. Emang tangannya Mas Ega kan mungil maksudnya. Iya, pinter beling. Gitu. Pinter belintir. Itu emang loh. Coba lihat belakang guys, gitarnya aja banyak itu seabrik. Iya. Gila, setiap hari satu, besok lagi satu, boleh senar pokoknya kabeh. Iya, sengaja cepet. Itu Oh, iya. gitar banyak, cewek nggak ada. Kasihan. Karasa? Idenya cuma 3. Iya. Kalau mau hebat, idenya cuma 3. Latihan. Latihan. Oke, next. Wah ini spesial ini pertanyaannya. Dari Devanatik. Oh iya. Wih, Deva punya fanbase loh, namanya Devanatik. terima kasih ya Devanatik. Oke, dia selalu support aku. mereka bertanya, lebih memilih mencintai atau dicintai? Berat. Loh, ini pertanyaan Ya. yang wajar loh. Wajar, tapi Lebih bagiku entar. Oke. Harus dua-duanya menurut aku. Ini harus memilih salah satu nih. Ini harus memilih salah satu. Ini emang wajarnya dua-duanya, mencintai dan dicintai harus balance kan. Nah, lebih memilih mencintai atau dicintai? Mungkin dari pengalaman pribadi yang pernah. Ini emang ide fanatik pertanyaannya gitu. Oke deh. Ini spesial buat fanbase-nya Devanatik. TikTok. Sebenarnya harus dua-duanya sih, aku nggak mau salah satu. Harus milih. Ya oke, kalau memang harus memilih dua-duanya, tapi ketika ya itu tadi ya kata Mas Ega harus memilih salah satu. Ini Mas Ega dari harus. fanatik loh. Ini ya dicintai. Dicintai karena Aduh bunyi. karena yang bunyi apa tadi? tangannya gelap Apa gitu. sih? Ini kan gelap gitu. Kok dari bawah yang bunyi apa Ini ya? karena setiap wanita pasti ingin wanitanya itu diperlakukan dengan istimewa, udah pasti. Istimewa itu banyak ya, dalam arti hal-hal kecil, perlakuan kecil itu pun sebenarnya dianggap dia adalah istimewa gitu, selagi menghormati wanitanya itu maksudnya. Jadi banyak perspektif masing kita dari sudut pandang, kita lihat cowok dari sisi apa gitu loh, maksudnya itu yang mungkin dari sisi itu beberapa situ akan yang membuat wanita itu juga pasti memakan dulu gitu, tapi dasar itu, tapi dengan berbeda lagi kalau si cewek itu yang
duluan mencintai gitu loh. Enggak, pasti akan lebih ekstra si cowok itu tadi. Emang kalau memang si ceweknya itu agak sah misal gitu loh. Tapi kalau ini dari sisi pendapat aku sih ya, maksudnya gitu. Sisi perempuan ya. Tapi kalau singkatkan Kartini yang tadi dulu emansipasinya ini nggak ada di masalah cinta-cintaan. Deva nggak pakai Kartini nih. Deva nggak pakai Kartini. Enggak gitu juga, nggak ada bawa Kartini dong, nggak gitu. Nggak gitu. Tapi berbeda dengan orangnya yang kayak misal emang kalau ceweknya mencintai itu mau cowoknya nggak mencintai dia gitu juga endingnya mau gimana? Maksudnya ini kan konteksnya lagi bahas buat gimana biar bersama kan, bukan dalam arti nanti yang menang siapa, enggak. Nah, kembali lagi ada salah satu perjuangan di situ gitu loh. Ya, oke. Maksudnya cinta itu kalau dibilang pengorbanan sebenarnya bukan, kalau pengorbanan itu kesannya terpaksa sebenarnya. Tapi maksud aku di sini kayak satu frekuensi gitu loh. Jadi kalau memang kalian memilih kayak mencintai dan dicintai, sebisa mungkin karena gini loh, jangan sampai wanita ini juga kehilangan harga diri gitu loh. Maksudnya kayak jangan sampai mauan banget sih, bener nggak sih kayak gitu. Nah sama cowok kalau bisa coba dulu yang langkah ini dulu gitu loh, jangan langsung ambil yang itu gitu. Karena ya gimana sih? Kayak semua orang itu punya ceritanya masing-masing, sedih, bahagia, duka. Kayak wanita itu kan kayak punya ceritanya sendiri gitu kan, tentang perasaan yang kita laki-laki itu mungkin nggak begitu paham perasaannya. Kayak dia sebenarnya itu disakiti atau dia lagi tersakiti atau gimana, tapi dia yang sebenarnya sok tegar, karena wanita itu kan nggak begitu kelihatan. Yes. Kayak misalkan dia lagi sakit atau lagi sebenarnya cemburu atau apa, dia biasa aja tuh flat. Kalau cowok kan langsung kelihatan. Ya. Itu ya, kadang kalau bicara perasaan cewek ya, maksudnya tuh emang kayak misal kalau tipe cewek yang nggak biasa buat duluan gitu sih, ngobrol duluan kan, memang sebenarnya pengennya kayak sebenarnya simple sih. Kalau misal lo cowok bilang kayak lagi apa gitu aja udah seneng gitu loh sebenarnya, udah buat cewek itu tuh ngerasa dia tuh dihargain gitu. Ini cerita kayak misal sepasang orang lagi deket lah ya gitu aja udah seneng gitu. Tapi coba ketika misal si cowok itu bilangnya, misal ada yang bilang kamu fokus gitu, kamu fokus di karir kamu dulu gitu kan. Aku kadang kayak lihat cewek itu, pengalaman temenku soalnya dia pernah kan, maksudnya kayak nangis aku juga ngerasa nggak tega kalau aku nggak suka kalau cewek digituin sama cowok gitu loh. Maksudnya oke suruh fokus tapi lama-lama dia ngilang, ghosting gitu loh ibaratnya istilahnya. Tapi buat apa gitu loh. Makanya sekarang aku buat teman-teman ya, buat cewek-cewek, jangan gampang mau digombalin sama cowok atau apapun itu, jangan mau. Aku nggak terima sebagai cewek tuh, kita tuh punya harga diri guys. Nggak, maksudnya buktiin kalau cewek itu juga gimana ya, bisa harus kuat sebenarnya kita nggak boleh kayak nangis di depan cowok gitu sih. Tapi kalau aku emang mata yuyu ya gitu enggak aku sedih aja kalau lihat cewek yang bekerja keras, tangguh, dia sebenarnya bisa memendam itu ketika ada masalah sama cowoknya, tapi cowoknya tuh benar-benar nggak ngerti perjuangan si cewek itu setiap harinya menahan gitu loh. Sampai mungkin sekarang ditunggu-tunggu, diharapin dia buat mungkin ngasih kabar atau apa gitu loh. Kasian sih kalau aku lihat cewek kayak gitu. nggak ngerasa nggak ini sih, maksudnya gitu. Oke, iya. Nggak suka aku kalau cewek digituin, nggak terima aja sih. Kayak udah banget sih, kenapa harus gitu. Jangan sampai kayak gitu ya teman-teman. Buat cewek cari yang pasti aja udah. Ngapain beli tisu ya? Ngapain ada tisu? Jadi gitu guys, kayak
ketika kamu mendapatkan pasangan kayak aslinya Deva itu kan tadi suruh milih dicintai atau mencintai, dia tetap memilih dicintai, padahal aslinya Deva itu harus memilih seimbang karena memang harus seimbang guys. Ibaratnya kayak kamu itu mencintai seseorang dan kamu memperlakukan dia dan nge-treat dia seperti seorang ratu, tapi kamu nggak di-treat seperti seorang raja, udah lepas. Di situ kamu dimanfaatin, lepas. Kita harus seimbang, terus satu frekuensi itu tadi ya. Berarti ngobrolnya harus kayak egonya masing-masing, dan kita misalkan ngobrol nih ya kalau pasangan kalian masing-masing ya, itu jangan dalam posisi conditional situation. Jadi kalian jangan sampai ngobrol kalian posisi lagi marah, lagi nggak tahu ada masalah apa, tiba-tiba ketemu cowok yang lagi harusnya ngomong serius ya sama lu di sini, dan kalian ke bawah di situ tuh jangan sampai. Jadi kalau bisa lagi marah atau lagi sedih misal, jangan sampai. Jadi kalian harus tenang, bener-bener kamu dalam keadaan yang normal gitu loh, nggak ada pikiran apa-apa, dan buang semua pikiran-pikiran yang lagi mengganggu kalian gitu loh. Jadi biar ke pasangan kalian atau itu jawabannya juga enak gitu. Jangan sampai itu yang kadang buat mungkin ribut tuh karena dia mungkin lagi pikirannya di mana, lagi capek atau apa, itu memang, tapi coba pahamilah itu gitu loh. Ketika nanti menyesal mungkin loh ketika satu saat aku misal misuh-misuh ngono ya kan, tapi marah-marah misuh-misuh ya marah-marah ya sembarangnya misuh ya. Jadi kayak intinya kan kita harus tahu timing yang tepat, kondisinya dia seperti apa. Dan kalau memang pasangan seharusnya loh ketika dia lagi tinggi, kita harus yang ke bawah, kita harus kayak ngalamin dia. Begitu juga kebalikannya, ketika kita yang tinggi, dia pun harus melakukan yang sama. Itu enak. Kenapa? Karena setelah kalian menikah, sisa hidup kalian dihabiskan dengan dia, dan jangan sampai terjebak di pasangan yang toksik. Kegiatan yang paling membuat mungkin hubungan itu akan bertahan adalah satu, komunikasi guys. Komunikasi, ngobrol. Kalau nggak ngapa-ngapain, yang buat kondisinya di rumahnya kan apa yang ngobrol kan, komunikasi itu yang penting. Makanya dari sekarang, misalnya lu ketemu pacar lu terus komunikasinya udah nggak baik, itu jangan terusin, harus dari sekarang. Karena yang akan menua itu kan malah ujian setelah menikah kan malah lebih long gitu, sampai tua. Pokoknya itu yang paling harus dijaga guys, komunikasi penting. Soal komunikasi dan hubungan aku pernah baca sih. Iya benar. Cuman aku lupa itu kata-katanya siapa, tapi aku pernah baca kalau 80% dari 100% ya, 80% yang mempengaruhi sebuah hubungan itu mau dibawa kemana itu adalah komunikasi. Nah, kalau dia komunikasi yang dijalinkan baik, 80% akan menjadi baik. Kalau misalkan kurang, dia akan menjadi kurang. Nah, sisanya itu ada macam-macam, misalkan dari materi, bisa dari sentuhan. Nah, itu cuma bonus. Tapi kalau kayak intinya kalau ingin menjadi sesuatu yang harmonis, bahagia, dan itu jagalah komunikasi kalian. Karena 80% hubungan ditentukan oleh komunikasi yang baik. Betul. Nggak hanya sebuah hubungan, dimanapun, dari segala attitude, bahasa, omongan, semuanya itu udah menjadi kebiasaan yang harusnya ditanamkan dari sekarang. Jadi kalau kamu bisa, kamu harus menguasai komunikasi. Makanya rajinlah belajar nyepik. Komunikasi. Itu kan komunikasi.